Tadi saya setelah sekolah di sekolah tinggi pariwisata selama 3 tahun, alhamdulillah saya kerja di namanya Ritz-Carlton Hotel di Bali, Cibadak. Ada yang nebak kira-kira berapa rate-nya, harganya nginep semalam di Ritz-Carlton? Ada yang nebak? Berapa? 2 juta. Berapa? 10 juta? Ada yang nebak berapa? Dari sini, macam-macam sini berapa? 6. Kok tahu? Pernah nginep? Alhamdulillah. Pak, kalau gitu saya minta testimoninya. Paling murah setengah, paling murah. Yang termahal ada sampai 50 juta per malam. Ya. Nah, nanti akan saya ceritakan bagaimana sih Ritz-Carlton itu bisa menjual harga kamar sedemikian mahal, tapi kamarnya tetap penuh. Kamarnya itu jarang kosong, penuh terus. Ya. Beliau adalah Horsusi, pendiri dari Ritz-Carlton. Ya, pendiri dari Ritz-Carlton. Pada suatu saat kalau sekarang dia sudah retired, dia sudah pensiun, jadi sekarang dia lebih banyak untuk ngisi di nulis buku, kemudian mengisi motivasi tentang hospitality gitu ya. Nah, suatu saat beliau ini ditanya, Mr. Horsusi, dari sekian banyak Ritz-Carlton yang ada di dunia, ada nggak satu cerita yang betul-betul sangat berkesan buat Anda? Dan dia sempat cerita, salah satu cerita yang dia dapat yang sangat berkesan sama Mr. Horsusi itu dari Ritz-Carlton Cancun di Meksiko. Mbak Keman tadi kayaknya nginep yang di Cancun, Meksiko. Jadi di Cancun, Meksiko itu hotelnya di tepi pantai, kayak di Bali, ya, di tepi pantai, nggak kayak di sini di bukit ya. Itu di tepi pantai. Nah, suatu saat ada sepasang suami istri yang dia pergi honeymoon ke Ritz-Carlton Cancun. Ya, namanya honeymoon pasti nyari momen-momennya indah, ya, yang mengesankan. Makanya mereka nginep di Ritz-Carlton. Nah, pada saat mereka berdua ini main ke pantai, ya, si suami istri ini yang lagi mau di sana, si istri kehilangan cincin kawin. Cincin kawin, kalau di kita mungkin ya nyantai-nyantai gitu ya. Tapi kalau di budaya di sana, di Eropa, di Barat, cincin kawin itu sakral. Ketika itu hilang, itu petanda jelek. Jadi benar-benar mereka ini udah kayak gak karu-karuan lah pikirannya ketika cincin itu hilang. Dan mereka lapor ke tim di Ritz-Carlton di Cancun, mereka lapor, mereka kehilangan cincin. Pada saat itu juga tim mencari cincin si tamu ini, dicari semua di area-area di aktivitas dicari. Sayangnya nggak ketemu sampai akhirnya harus menutup pantai karena sudah malam. Kan kalau di sore kan sudah nggak boleh berenang lagi, pantai itu ditutup, gitu ya. Maksudnya diberesin, nggak boleh ada tamu lagi, ya. Dan cincinnya nggak ketemu, tamu balik ke kamar. Apa yang dilakukan oleh tim dari Ritz-Carlton yang di pantai tadi? Mereka nggak pulang. Yang seharusnya pulang, mereka nggak pulang. Tapi mereka keluar hotel, beli yang namanya metal detector, ya, yang panjang, ada isinya beginiin, kalau ada metal di bawahnya bunyi. Mereka beli itu. Kemudian mereka menyusul dari ujung sampai ke ujung dengan metal detektor itu untuk nyari cincinnya tadi. Dan alhamdulillah, di sana nggak ada alhamdulillah ya. Ya, thanks God gitu, ketemu gitu. Ketemu, cincinnya ketemu. Nah, ketika cincin ini ketemu teman-teman, mereka nggak langsung ngasih ke tamunya, tinggal dipanggil pakai telepon, Pak, Bu,
Yang mereka lakukan, mereka kontak si restoran, salah satu restoran di sana, diundang makan malam suami istri ini. Diundang makan malam, baru setelah pas dimakan malam itu, baru cincin itu diberikan. Mereka bilang, kita temukan cincin Anda di pantai. Luar biasa senangnya si tamu. Bayangkan, cincinnya ketemu dan effort yang dilakukan oleh tim Ritz-Carlton di Cancun ini salah satu hal yang akhirnya kira-kira efeknya gimana teman-teman sama tamu tadi? Kalau misalnya kita sebagai tamu terus diperlakukan seperti itu, kira-kira apa yang kita rasakan? Gak hanya bahagia, tapi benar-benar exciting. Kayak gini ya. Nah, ini cerita yang beliau sampaikan ketika ada yang bertanya, apa sih? Atau cerita apa yang paling berkesan buat beliau? Yang pastinya banyak juga cerita dari Ritz-Carlton lain tentang bagaimana sih ketika tim ini membuat customernya itu benar-benar gak hanya wow, tapi benar-benar berkesan di kehidupan mereka. Ya, karena apa? Karena memang dari awal, jadi ceritanya saya itu di Ritz-Carlton 13 tahun ya teman-teman ya. Jadi mulai dari staff level sampai manajer itu khatam gitu. Ini 13 tahun di sana dan alhamdulillah semua training semua ini saya dapatkan gitu ya. Dan salah satu hal yang selalu ditanamkan oleh Mr. Hosusi ataupun Ritz-Carlton, bagaimana caranya agar tim kita itu bisa memberikan servis yang luar biasa, sebenarnya ada di bagian sini. Fokus to create guest for life. Jadi mindsetnya itu adalah bahwa bagaimana sih kita membuat tamu kita itu atau customer kita menjadi customer kita selamanya. Biasanya saya menuduh yang ini ya, terutama yang biasanya yang online mengandalkan iklan. Karena saya dulu juga anak online marketing, ngandalin iklan untuk dapetin customer. Setelah dapetin customer, ya udah iklan lagi, nyari customer lagi. Atau misalnya kalau kita berjualan, kalau customer beli, ya udah beli, habis itu selesai. Padahal kalau di Ritz-Carlton yang diharapkan adalah bagaimana sih kita membuat customer yang sudah datang, sudah bertransaksi dengan kita, ini menjadi customer kita selamanya. Karena apa? Karena customer yang sudah datang bertransaksi sama kita, itu sudah punya trust sama kita, sudah punya kepercayaan, sudah mau bertransaksi dengan kita. Pembeli gak akan beli ke kita kalau dia gak percaya sama kita, benar gak? Kalau dia gak percaya sama kita, gak mungkin dia akan beli langsung sama kita. Pasti dia akan cari penjual yang dia percaya. Itu intinya, ya. Jadi ditekankan di sini bagaimana kita mindsetnya dari awal, bagaimana beberapa tamu yang datang yang sudah percaya sama kita itu benar-benar dipegang sampai menjadi tamu untuk selamanya. Makanya ketika tadi dicerita kenapa tim Ritz-Carlton sampai bersusah payah gak langsung pulang, tapi malah nyari cincin lagi sampai ketemu, kemudian diundang makan malam, kemudian baru dikasih. Ini tujuannya untuk apa sih? Karena tujuannya ini, bagaimana sih kita membuat tamu yang ada tadi itu menjadi tamu kita selamanya, ya. Baik. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya.
spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.